Mulai bulan Maret tahun 2022, kita semua harus punya BPJS yang aktif. Kalau nggak punya, kita nggak bisa menjadi penerima segala jenis bantuan dari pemerintah seperti KUR, bantuan-bantuan UMKM, BLT, PKH, bantuan pupuk, bantuan bibit tanaman, bantuan bibit ternak, dan bantuan makanan ternak. Mau jadi tenaga penyuluh, mau nyalon jadi sekdes, mau nyalon jadi kades juga nggak bisa. Mau ngurus SIM, STNK, dan surat-surat keterangan dari kepolisian juga nggak bisa. Mau ngurus surat-surat izin usaha, mau kerja jadi migran, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau umroh dan naik haji juga nggak bisa. Dan yang satu ini sangat penting untuk saya sampaikan. Kita juga nggak bisa memproses peralihan hak tanah dan rusun yang terjadi atas jual beli, termasuk rumah subsidi. Selamat malam kawan-kawan para peserta BPJS dan para calon peserta BPJS. Sebelum kita membahas lebih jauh kenapa kalau mau kredit rumah subsidi harus punya BPJS yang aktif, Anda harus tahu dulu bahwa di tahun 2022 ini Anda juga sudah nggak bebas lagi memilih program subsidi rumah. Karena sekarang programnya sudah dibagi dan ditentukan menurut jenis pekerjaannya. Jadi Anda harus tahu dulu Anda berhaknya pakai program yang mana. Silakan Anda simak penjelasan saya di video yang ini. Di video ini banyak yang nanya di daerah saya ada nggak? Semua program subsidi ada di seluruh Indonesia asal developer sudah ada yang membangun perumahan subsidinya. Untuk tahu di daerah Anda ada atau tidak perumahan subsidi, lihatnya di Sikumbang. Kalau ada, daftar subsidinya di Sikasep. Gimana caranya? Anda lihatnya di video yang ini. Setelah dapat subsidinya, bagi yang belum punya BPJS, diurus dulu deh BPJS-nya. Dan bagi yang sudah punya, pastikan kartu BPJS-nya aktif. Kalau udah nggak aktif, diaktifkan dulu. Karena kalau BPJS-nya nggak aktif, rumah yang Anda bayarin kreditnya sampai 10, 15, atau 20 tahun di atas kertas, legalitasnya akan tetap jadi milik developernya terus. Apa bisa begini? Rugi dong. Wah, gawat nih. Emang gawat. Pada saat Anda melaksanakan akad kredit, disitulah notaris membuat akta jual beli dari developernya kepada Anda. Karena Anda beli rumahnya secara kredit, memang kemudian sertifikat rumahnya dipegang oleh bank sebagai jaminannya. Tapi proses sertifikat rumahnya terus dijalankan. Sertifikat yang tadinya atas nama developernya dibalik nama ke nama Anda. Nah, kalau Anda nggak punya BPJS yang aktif, proses balik nama sertifikatnya tidak bisa dilaksanakan. Artinya, sertifikatnya akan tetap atas nama developernya terus. Yang artinya juga, secara legalitasnya masih punya developernya. Keenakan developernya dong. Makanya, biar nggak keenakan developernya, Anda harus urus dulu BPJS-nya. Sebab berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional JKN, semua permohonan pendaftaran peralihan hak atas jual beli tanah, permohonnya harus punya BPJS yang aktif. Dan peraturan ini berlaku untuk semua jenis pembelian tanah dan rusun, termasuk rumah subsidi. Emang apa hubungannya BPJS sama rumah subsidi, Bu? Kan nggak ada hubungannya. Hubungannya memang nggak ada. Yang ada adalah manfaatnya. Karena selama ini sudah banyak terjadi konsumen yang angsuran kredit rumahnya macet gara-gara pemohonnya atau anggota keluarganya ada yang sakit. Dan banyak juga yang angsurannya macet cuma gara-gara istrinya melahirkan, karena ternyata melahirkannya harus disesar, sehingga harus mengeluarkan biaya banyak yang menyebabkan dia nggak bisa bayar lagi angsuran rumahnya. Bahkan ada juga yang angsuran rumahnya sampai macet total karena salah satu anggota keluarganya ada yang sakit ginjal kronis yang menyebabkan harus rutin cuci darah seminggu sekali.
Kondisi itu menyebabkan keuangannya tersedot habis untuk biaya cuci darah setiap bulannya sampai tidak bisa lagi membayar angsuran rumahnya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya penderitaannya jadi semakin lengkap karena akhirnya rumahnya disita bank dan mereka nggak punya rumah lagi. 무궁화 꽃이 피었습니다. Sampai bisa seperti itulah yang terjadi kalau nggak punya BPJS. Padahal kalau punya BPJS, berapapun biaya sakit untuk seluruh anggota keluarga akan dibayarin sama BPJS kan? Dan iuran BPJS-nya juga nggak pernah disuruh nambah. Kalau yang iurannya 35.000 ya tetap 35.000 bayarnya setiap bulan walaupun pesertanya harus rutin berobat terus menerus seumur hidupnya. Jadi kesimpulannya, kehadiran BPJS sangat penting untuk kelancaran angsuran rumah agar tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan rumahnya karena sakit. Dengan kata lain, BPJS berperan membuat penyakit tidak bisa menyebabkan masyarakat harus kehilangan rumah kreditnya yang belum lunas. Tapi kredit rumah subsidi kan ada asuransinya, Bu. Asuransi rumah subsidi manfaatnya beda dengan BPJS. Manfaatnya BPJS untuk pengobatan dan perawatan sakit seluruh anggota keluarga. Sedangkan asuransi rumah subsidi ada dua jenis, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Asuransi jiwanya manfaatnya hanya berlaku untuk si pemohon kredit rumahnya aja, gak berlaku untuk seluruh anggota keluarganya seperti BPJS. Sedangkan asuransi kebakarannya untuk mengganti rumahnya kalau sampai terjadi kebakaran. Tapi asuransi jiwa rumah subsidi itu punya kelebihan, gak seperti asuransi jiwa biasa karena punya manfaat ganda. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan manfaat gandanya. Sekarang kita balik dulu ke soal BPJS. Bu, bisa nggak kita aktifin BPJS-nya nanti aja? Bisa. Rumahnya juga tetap bisa ditempati selama angsurannya terus dibayar dengan tertib. Tapi sertifikatnya tetap punya developernya karena nggak bisa dibalik nama ke Anda. Artinya rumahnya belum secara sah menjadi milik Anda. Emang kenapa BPJS-nya nggak mau diaktifin sekarang? Sebab saya nunggak iurannya udah 4 tahun. Kalau mau diaktifin, katanya tunggakannya harus dilunasi dulu. Betul, kalau sudah pernah punya tapi nunggak, waktu mau mengaktifkan memang harus dilunasi tunggakannya. Mau bikin baru juga nggak bisa karena namanya sudah terdaftar. Jadi kalau nunggak lebih baik dilunasi sekarang karena semakin lama nggak dibayar, tunggakannya kan semakin numpuk dan tambah nggak bisa kebayar. Emang kenapa kemarin Agus nggak bayar lagi BPJS-nya? Saya kemarin bikin BPJS kan karena lagi sakit, Bu. Biar bisa dibiayai BPJS. Setelah sehat kan saya nggak butuh BPJS-nya lagi. Jadi saya nggak bayar lagi. Loh, emang kalau udah sembuh, Agus yakin nggak akan pernah sakit lagi? Kalau sakit lagi gimana? Butuh BPJS-nya lagi kan? Kalau Ilham gimana BPJS-nya? Saya juga, Bu. Kemarin masuk BPJS karena istri saya mau melahirkan supaya dibiayai BPJS. Sudah itu saya nggak bayar lagi iurannya. Kalau Adit BPJS-nya gimana? Saya lancar, Bu, bayar terus. Udah pernah sakit belum? Alhamdulillah saya sekeluarga sehat terus. Kalau Ujang gimana? Saya juga lancar bayar terus walaupun gak pernah sakit. Kalau Santi gimana? Kalau saya, iuran BPJS-nya kan dipotong dari gaji, Bu. Jadi lancar terus bayarnya. Begitulah cara kerjanya BPJS, yaitu dengan prinsip gotong royong. Yang lagi sehat membayari yang lagi sakit, yang sudah sembuh lalu gantian membayari peserta lainnya yang lagi sakit. Iuran dari Adit, Ujang, dan Santi yang lancar tapi lagi sehat dipakai untuk membiayai Agus yang sedang sakit dan membiayai istrinya Ilham yang sedang melahirkan. Setelah Agus sehat dan setelah istri Ilham melahirkan, Agus dan Ilham wajib bayar terus iurannya gantian untuk membayari peserta lain yang lagi sakit. Jadi
Kalau Agus dan Ilham gak bayar lagi iurannya, artinya Agus dan Ilham bukan aja berhutang kepada Adit, Ujang, dan Santi, tetapi juga berhutang kepada seluruh peserta BPJS lainnya yang selalu patuh membayar iurannya. Jadi, Agus dan Ilham harus bayar dulu tunggakan BPJS-nya kalau mau dapat subsidi rumah. Pemerintah kasih subsidi buat beli rumah nih gede loh, 40 juta. Udah sekitar 30% dari harga rumahnya. Pasti jauh lebih gede dari tunggakan BPJS-nya. Dan kalau BPJS-nya sudah aktif, kalau Anda atau keluarga Anda ada yang sakit, bayar angsuran rumahnya kan jadi nggak terganggu, tetap lancar. Prinsip hidup kebersamaan saling bergotong royong itu kan warisan budaya dari nenek moyang kita bangsa Indonesia. Kita wajib menjaganya dong. Sebaliknya, negara juga hadir kok membantu membayari BPJS warganya yang tidak mampu. Memang sih, di bagian ini masih banyak PR-nya pemerintah untuk memperketat pengawasannya. Jangan sampai nggak tepat sasaran. Jangan sampai orang yang benar-benar tidak mampu nggak dibayarin, tapi yang dibayarin malah yang punya mobil dan yang punya motor 3. Mungkin karena sanaknya Pak RT-nya kali, Bu. Nah, temennya Pak Lurah kali. Nah, makanya udah bener kan kalau setiap pemohon peralihan hak atas jual beli tanah diwajibkan melampirkan BPJS-nya yang masih aktif. Kalau dia bisa menjual atau membeli tanah yang harganya di atas 100 juta misalnya, tapi pakai BPJS PBI yang iurannya dibayari pemerintah, kan jadi ketahuan tuh bohongnya. Lagi pula, peraturan untuk menertibkan iuran BPJS ini kan diberlakukan ke semua sektor, nggak cuma di urusan rumah subsidi aja. Berarti udah adil, kita bersyukur aja. Iya, syukurin tuh si Agus nggak bisa perpanjang SIM. Siapa suruh pas udah sembuh nggak bayar lagi iurannya. Bukan begitu bersyukurnya. Yang tertib bayar iurannya tapi sehat terus, bersyukurlah. Karena berarti Anda sedang membayari saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mungkin itulah pahalanya. Makanya dikasih sehat terus. Sehat itu kan segala-galanya. Kalau kita sakit, berapa triliun pun duit yang kita punya nggak ada artinya. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, begini nggak bisa, begitu nggak bisa. BPJS-nya defisit kali, Bu. Saya nggak tahu. Tapi kalau BPJS sampai defisit, artinya masyarakat kita banyak yang sakit. Atau kebanyakan yang nunggak. Makanya, demi keadilan, iuran BPJS memang harus ditertibkan supaya semua, siapapun dari kita yang sakit bisa berobat gratis. Di video saya yang membahas soal program subsidi rumah tahun 2022, ada komentar dari channel Gansans Official yang memberi saran agar saya membuat simulasi pengajuan KPR MLT JHT BP Jam Sostek di Bank BTN. Kayaknya Gansans Official ini berdomisili di Tangerang. Tangerang itu kan kota industri. Di sana banyak pabrik dan udah pasti banyak peserta jam sosteknya. Dan ada juga dari Bapak Umar yang bertanya kalau udah pensiun masih bisa nggak mengajukan kredit rumah subsidi. Terima kasih kepada Gansans Official Channel dan Bapak Umar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya yang akan membahas simulasi KPR Jam Sostek. Karena kata Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan kita, selain mendapat keringanan dan bantuan uang muka rumah, para peserta BPJS Jam Sostek juga akan mendapat MLT atau manfaat layanan tambahan untuk urusan rumahnya. Kita akan bahas soal KPR Jam Sostek dan sekalian soal manfaat ganda dari asuransi jiwa rumah subsidi yang saya sebut tadi. Dan apa aja jaminan serta hak yang pemerintah berikan ketika Anda membeli rumah subsidi. Untuk itu, jangan lupa subscribe agar Anda selalu mendapat pemberitahuannya setiap video saya ditayangkan. Jangan lupa juga tetap jaga prokes ya. Dan berusahalah menghindar dari membuka masker untuk makan di tempat yang ramai. Karena percuma aja Anda pakai masker seharian kalau waktu makan maskernya dibuka di tempat yang ramai. Salam sehat dari saya Maria Tiwijaya di Jendela Rumahmu.